ini materi bahasa Indonesia ini bukan materi yang baru bagi Anda, bukan materi yang asing bagi kita, karena kita sudah belajar mulai di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi ini kita lebih banyak tinggal menggunakannya saja lagi, tinggal mengaplikasikannya, tinggal menerapkan ilmu yang sudah kita peroleh. Nah, bahasa Indonesia. Apa itu bahasa? Bahasa itu kan adalah sistem bunyi atau sistem suara di suatu masyarakat yang memiliki makna, yang memiliki arti. Jadi bahasa Indonesia tentu adalah sistem bunyi atau suara bagi bangsa Indonesia. Tentu berbeda cara pengucapannya bagi bahasa bangsa yang lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina. Nah, dia memiliki sistem bunyi tersendiri. Nah, jadi contohnya misalnya meja. Ya, meja bagi kita bangsa Indonesia menyebut meja, bagi orang Inggris menyebutnya table. Nah, jadi misalnya kita menyebut meja, tergambar di dalam imajinatif kita gambar meja, atau kita mendengar ada orang menyebut kucing, maka tergambar dalam benak kita binatang kucing. Bagi orang Inggris, kalau ada orang menyebut cat, ya, maka akan tergambar binatang kucing, atau orang menyebut house, tergambar kepala mereka dalam bentuk tempat tinggal, rumah. Jadi itu yang saya maksud tadi, bahasa itu adalah sistem bunyi atau sistem suara yang memiliki makna bagi suatu masyarakat. Nah, kita di Indonesia ini, bangsa Indonesia itu sebenarnya banyak memiliki bahasa daerah. Jadi tidak kurang katanya dari 300 bahasa daerah, bahasa suku daerah. Di Kalimantan banyak bahasa, ada bahasa Dayak. Bahasa Dayak itu juga banyak macamnya lagi, Dayak Manyan, Dayak Ngaju, Dayak Wakumpai, dan lain-lain sebagainya. Bahasa Banjar itu kan banyak Banjarnya, Banjar Hulu, Banjar Batangbanyu, Banjar Meratus. Tapi kan kalau bahasa Banjar itu perbedaannya tidak terlalu banyak, kecuali logatnya saja yang berbeda. Logat orang Barabai beda dengan logat orang Tanjung. Logat orang Amuntai beda logat dengan orang Kalua. Nah, itu logat. Nah, baik. Jadi bahasa ini bagi kita, apalagi Anda yang menuntut ilmu di bidang hukum, nanti bergelar sarjana hukum, berprofesi di bidang hukum, maka bahasa memiliki arti yang sangat penting bagi kita yang berprofesi di bidang hukum. Jadi lawyer, jadi hakim, jadi pengacara, jadi jaksa, jadi penasihat hukum. Pokoknya kalau profesi kita nanti di bidang hukum, bahasa sangat penting dalam pekerjaan. Jadi kata orang, kalau sarjana hukum itu senjatanya bukan mandau, bukan pistol,
tapi senjatanya adalah pulpen atau pena dan lidahnya. Jadi seorang sarjana hukum katanya punya senjata pena. Apa maksudnya? Tulisan. Kemudian lisannya. Jadi lisannya itu pembicaraannya, omongannya. Nah itulah senjata orang yang bergelar sarjana. Dengan demikian maka memahami bahasa itu bagi kita sangat penting sekali. Lebih-lebih bahasa hukum. Apa yang dimaksud dengan bahasa hukum? Nah, kemarin sudah saya jelaskan, kalau tidak salah. Bahasa hukum itu adalah menggunakan bahasa dengan baik dan benar, sehingga bahasa itu bisa ditangkap, bisa dipahami dengan jelas, bisa dimengerti, dan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud. Jadi itu bahasa hukum. Jadi sebagai contoh misalnya, kita dalam sehari-hari itu banyak sekali mengabaikan bahasa hukum. Sehingga orang yang menjadi lawan bicara kita itu susah memahami, susah menangkap, dan susah melaksanakan apa yang kita omongkan kalau kita berbicara dengan bahasa yang tidak jelas. Dan memang banyak orang berbicara itu ya mau sekanak-kanaknya saja. Jadi misalnya contoh sederhana saja di rumah kita umpamanya di dalam keluarga sering umpamanya kita minta diambilkan sesuatu kepada adik kita. Dek, tolong ambilkan buku. Umpamanya ya. Maka kalau adik mendengar kita minta tolong diambilkan buku, nah akan bingung. Ambilkan buku. Dan diambilkan marah. Diambilkan salah umpamanya ya. Adik mau mengambil buku, buku apa? Mengambil buku, bukunya di mana? Kalau Anda saja misalnya saya perintah, tolong ambilkan koper saya, ambilkan tas saya. Anda tentu tidak paham. Ya. Oh mau diambilkan koper, mau diambilkan tas yang mana? Tas sampian kan banyak. Tas kerja, tas mau pergi camping, atau tas yang berisi dokumen-dokumen surat menyurat apa misalnya hak kepemilikan. Nah, diambilin yang ini marah, diambilin yang ini salah. Padahal kan yang salah saya sendiri. Kenapa salah saya? Karena berbicara tidak jelas. Sehingga orang sulit memahami, kalaupun juga paham, pemahamannya adalah dengan cara mereka-reka. Lalu bagaimana sih yang dimaksud dengan bahasa hukum? Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa bahasa hukum itu artinya adalah menggunakan bahasa seefektif mungkin, di mana dihindari sekecil mungkin orang memiliki kesalahan pengertian. Sehingga bahasa itu dibuat sejelas mungkin, sehingga tidak ada kesalahan makna. Bagaimana kalau saya minta ambilkan buku, misalnya si Gloria, misalnya ya, Mbak Gloria, tolong ambilkan tas saya yang bermerek Presiden Collect berwarna hitam di rak kantor saya yang terletak di bagian atas pojok kiri dekat pintu utama ruang kerja saya. Nah,
Lo lihat, mikir, oh tasnya, mereknya, warnanya, letaknya, kan jadi jelas, ya kan? Nah, begitu yang dimaksud dengan bahasa. Jadi kalau orang, apalagi kalau membuat peraturan, teorinya membuat peraturan itu adalah dibuat sedemikian jelas, dibuat sedemikian rinci, sehingga kesalahan pengertian atau bias pengertian itu sedapat mungkin dihindari, apalagi kalau menyangkut tentang hukuman orang, apalagi kalau menyangkut tentang uang. Bisa. Uang maksudnya misalnya peraturan tentang pajak. Nah, itu harus sejelas mungkin. Siapa subjeknya, objek pajaknya, siapa, apa yang menjadi objeknya, berapa tarifnya. Nah, jadi intinya adalah, saya ulang, intinya bahasa hukum itu adalah bahasa yang jelas dan berupaya sedapat mungkin menghindari kesalahan pengertian. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi fungsi bahasa itu tadi apa? Kalau bahasa tadi pengertiannya sistem suara yang memiliki arti, memiliki makna. Kalau fungsinya ya sebagai alat orang untuk berkomunikasi. Nah, hidup kita sebagai manusia ini kan apa namanya tidak mungkin tidak berkomunikasi sesama manusia. Nah, kenapa? Nah, karena apa kata Aristoteles, manusia itu adalah John Politikon, makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Nah, apa artinya makhluk bermasyarakat? Nah, arti dari makhluk bermasyarakat itu adalah bahwa kebutuhan manusia itu banyak, kebutuhan manusia itu kompleks, dan kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi seorang diri, kecuali dengan cara saling memberi, saling menerima, atau take and give, atau dengan kata lain, antar sesama manusia itu melakukan aktivitas berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam istilah lain, manusia itu adalah harus berekonomi. Jadi bermasyarakat itu berekonomi. Apa maksudnya berekonomi? Beraktivitas, melakukan kegiatan, mengolah alam, memberdayakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia ini. Nah, jadi kan kebutuhan manusia itu jadi kan banyak, kompleks, ya kan. Lihat saja yang ada di dalam diri Anda, ya, yang ada dalam diri saya, yang saya pakai. Ada baju, ada jam tangan, ada kacamata, ada dompet, ada cincin, ada pulpen. Pokoknya, bisakah saya memenuhi semua itu? Nah, Anda juga, apa yang Anda punya? Nah, punya HP, punya jam tangan, punya sepatu, punya kaos, punya semuanya. Nah, bisakah Anda memenuhi itu? Nah, jawabnya tidak bisa. Ya, banyak orang yang terlibat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ya, jadi kebutuhan kita ini banyak orang yang terlibat. Hari ini Anda makan, di meja makan ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada sambal, ada kecap. Nah, coba Anda bayangkan betapa banyak orang yang terlibat dalam proses menyediakan sepiring nasi yang Anda santap tadi siang. Nah, ketika orang bekerja, beraktivitas, memenuhi kebutuhan, kebutuhan Anda atau kebutuhan siapa saja, nah itulah bermasyarakat, berekonomi. Dalam berekonomi, nah kita tahu perlu sekali berkomunikasi. Nah, alat komunikasi antar sesama manusia di dalam masyarakat itu adalah bahasa. Nah, bahasa itu sebagai alat komunikasi, ada dengan cara lisan, diucapkan dengan lisan, dengan pembicaraan.
Nah, kemudian ada juga dengan cara yang tertulis. Ada dengan cara yang ditulis. Fungsinya sama, sebagai alat komunikasi. Kalau lisan kan orang begitu kita ucapkan, orang langsung mendengarkan ya. Jadi bukan mendengarkan. Mendengarkan itu artinya menerjemahkan suara yang didengar itu dalam bentuk konsep, dalam bentuk pengertian, dalam bentuk gambar-gambar. Kalau tulisan itu kan orang memahami huruf-huruf yang ditulis, kemudian huruf-huruf itu diproses oleh otak manusia, oleh akal manusia, diterjemahkan juga menjadi gambar. Ya. Jadi gambar misalnya tulisan kucing, maka otak akan menerjemahkan kucing itu adalah binatang kucing. Pesawat, misalnya kita membaca huruf tulisannya pesawat terbang itu lepas landas dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, maka otak kita itu menerjemahkan pesawat, gambar pesawat lepas landas mau terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Akan merasakan kita seakan-akan pesawat melezat dengan kuatnya ketika berusaha untuk lepas landas dari dari lapangan pesawatnya. Nah, jadi itu bedanya tadi. Kalau lisan kan orang ketika mendengar langsung diterjemahkan. Kalau membaca itu huruf-huruf yang diterjemahkan dalam bentuk visual, digambarkan. Ya. Jadi kalau kita membaca, ya otak kita itu kan menggambarkan, merasakan, membayangkan. Nah, demikian juga kalau kita mendengar, menggambarkan, merasakan, membayangkan. Kalau ada tulisan, kita membaca huruf-huruf, tapi kita tidak menerjemahkan dalam bentuk visual, dalam bentuk imajinatif, kemudian merasakan, maka kita tidak pernah tahu maknanya. Demikian juga kalau kita mendengar, ada orang ceramah, kita dengar aja, tapi otak kita tidak berusaha menerjemahkan, tidak berusaha memikirkan, maka pendengaran itu juga tanpa makna. Ya, hilang begitu saja. Jadi, kita perlu menerjemahkan, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Jadi itulah yang yang dimaksud dengan membaca. Ya. Membaca itu adalah memikirkan dan memahami. Orang berbicara dengan kita dibaca juga. Kalau kita tidak membaca, dibaca dalam pengertian memikirkan dan memahami apa yang orang omongkan itu apa. Tulisan juga demikian. Kita dibaca itu jangan pengertian yang membaca huruf. Dibaca itu maksudnya kita memahami apa maksud dari yang terkandung di huruf-huruf yang tertulis. Nah, kalau kita tidak memahami, tidak memikirkan, ya tadi saya sebutkan apa yang didengarkan tidak ada artinya, apa yang kita baca, kalau yang dibaca cuma hurufnya saja, juga tidak ada makna apa. Nah, ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh orang yang memikirkan dengan orang yang tidak memikirkan itu punya pengaruh yang berbeda. Jadi misalnya ada orang mendengar, misalnya saja ya, kata kursi. Orang mendengar kata kursi. Biasa aja kursi itu tempat duduk, ya, tempat duduk banyak kursi, di warung banyak, di rumah banyak. Tapi ada orang menerjemahkan kursi adalah kekuasaan. Kursi gubernur, kursi presiden.
maka orang akan membayangkan, wah ini apa namanya luar biasa untuk mendapatkan kursi gubernur misalnya, untuk mendapatkan kursi presiden, untuk mendapatkan kursi lembaga legislatif. Tergantung orang memaknai. Ya, jadi apalagi umpamanya orang mendengar, mungkin Anda pernah mendengar cerita pada zaman dulu ya, ada sebuah cerita ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, di tengah perjalanan beliau dihadang oleh orang yang mau membunuhnya. Nah, karena kan ada sayembara siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad yang waktu itu melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah akan diberi sekian banyak unta, ya lupa saya jumlahnya itu berapa ekor. Nah, maka si Surakah ini, Surakah namanya, dia mengejar Nabi Muhammad. Kemudian sampai ringkas cerita dia berhadapan dengan Nabi Muhammad dengan menghunus sebuah pedang. Maka si Surakah itu berkata, siapakah yang bisa menolongmu saat ini? Maksud Surakah itu kan Nabi Muhammad ini mengatakan kamu yang bisa menolong, maksudnya hanya engkau yang ada di depan saya, tapi Nabi Muhammad tidak menyebut engkau yang bisa menolong, tapi Nabi Muhammad itu menyebut Allah yang bisa menolong. Lalu si Surakah ini bergetar, tubuhnya bergetar penuh keringat dingin, karena konon dia membayangkan bahwa Allah akan membakar hidupnya di dalam neraka. Nah, jadi ketika dia mendengar nama Allah, langsung terpintas dalam imajinasinya bahwa dia akan dibakar kekal di neraka. Lalu dia bergetar tubuhnya, mengeluarkan keringat, dan melepaskan pedang. Nah, itu artinya memaknai. Ya. Jadi kalau kita misalnya mendengar kata Allah, tapi kita tidak memberikan makna apa-apa, ya biasa aja. Tidak ada ubahnya seperti kita menyebut kata-kata yang lain, menyebut buku, menyebut rumah. Jadi yang saya maksudkan penting sekali kita memaknai sebuah kata tentu saja sesuai dengan maksud dan tujuan. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, bahasa dia adalah sistem suara yang memiliki makna bagi suatu masyarakat. Nah, di Indonesia tadi saya sebutkan menurut literatur itu ada kurang lebih 300 bahasa yang ada. Bahasa Jawa mungkin banyak juga macam-macamnya, bahasa Batak mungkin banyak juga macam-macamnya, ya bahasa Bugis banyak juga macam-macamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa mana? Nah, kita diskusi aja sore. Nah, saya ingin tanya dulu Saudara Ahmad Rija Maulana. Bahasa Melayu Riau, Pak. Ya, jadi bahasa Indonesia itu dari Melayu Riau, ya. Jadi yang menggunakan bahasa Indonesia itu adalah suku-suku Melayu. Nah, suku-suku Melayu itu banyak tinggal di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan. Ya. Orang Banjar ini menurut ceritanya dulu adalah orang-orang dari Kesultanan Sriwijaya. Jadi menurut legenda ya, kita orang-orang Banjar ini dulu adalah
dari Kesultanan Sriwijaya mengembara ke Pulau Borneo, mungkin tahun berapa, mungkin sebelum Masehi. Nah, kemudian kan orang-orang Banjar banyak yang kembali ke Sumatera. Mungkin Anda tahu, katanya orang Banjar ini di Malaysia itu jumlahnya hampir 2 juta orang. Nah, suatu jumlah yang luar biasa, ya, 2 juta orang jadi warga negara di sana dan sudah tinggal di sana itu sejak zaman kolonial. Jadi dulu kalau kita lihat di YouTube gitu ya, jadi riwayatnya orang-orang Banjar ini mengembara ke Sumatera hingga ke Malaysia itu karena perang Banjar dengan Belanda. Ketika Kesultanan Banjar itu kalah, dihapus oleh Belanda, kan terjadi penangkapan. Nah, pemerintah Belanda tentu mencari mana orang-orang yang dulu melakukan perlawanan. Nah, tentu akan ditangkap. Nah, untuk menghindari penangkapan itulah banyak yang menghindarkan diri ke Sumatera, kemudian ada yang ke Malaysia. Ada juga penyebab lainnya, konflik antar kerajaan, konflik antar suksesi kerajaan. Jadi ketika ada pergantian raja, pergantian raja yang tidak normal, kan ada kelompok yang mendukung. Nah, ketika kelompok yang mendukung yang kalah, nah itu kan berbahaya. Nah, maka kelompok yang menang biasanya akan menangkap. Nah, itu juga menjadi penyebab orang Banjar dulu yang mendukung rajanya tapi tidak terpilih, ya, menghindari penangkapan dan lain sebagainya. Nah, mereka berhijrah ke Pulau Sumatera. Nah, itu sebagai cerita kenapa orang Banjar itu banyak di Pulau Sumatera, banyak di Semenanjung, Malaysia juga banyak. Jadi itu ceritanya, ya. Itu saya peroleh dari YouTube, ya, dari YouTube ya boleh. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia. Nah, kita nanti di semester 7, ya, itu ada tugas akhir. Tugas akhir itu membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, jadi bahasa Indonesia ini juga sebagai bahan, ya, sebagai modal bagi kita nanti untuk menulis atau menyusun skripsi. Skripsi itu adalah salah satu bentuk karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu kan ada penelitian, ada ada artikel ilmiah, ada skripsi, ada tesis. Untuk S2 itu namanya tesis, ada disertasi untuk S3. Nah, itu karya ilmiah. Nah, kita yang S1 ini nanti wajib membuat karya tulis ilmiah namanya skripsi. Nah, jadi kita penting untuk memahami cara menulis. Nah, yang dimaksud dengan menulis itu adalah menuangkan gagasan, menuangkan pikiran dalam rangka memecahkan suatu persoalan dalam bentuk tulisan. Jadi menulis, ya, jadi bukan sekedar menulis, tapi menuangkan gagasan, menuangkan pikiran sebagai upaya mengatasi sebagai upaya untuk mengatasi persoalan atau permasalahan. Nah, untuk menulis kita harus mengerti yang pertama apa itu kalimat, apa itu paragraf, bagaimana itu hubungan antar paragraf. Nah, jadi kita harus mengerti. Apa itu judul, apa itu permasalahan.
apa itu metode penelitian, apa itu tujuan penelitian. Nah, itu harus kita pahami benar-benar. Jadi untuk menulis, yang pertama kita harus bisa menulis kalimat dulu. Kalimat. Kemudian kita bisa membuat paragraf. Kemudian kita bisa membuat wacana. Kemudian kita bisa membuat bagaimana hubungan antar bab. Jadi kalau kita lihat misalnya skripsi itu kan terdiri dari beberapa bab. Ada bab pendahuluan, ada bab tinjauan pustaka, ada bab pembahasan, ada bab kesimpulan dan saran. Skripsi. Jadi nanti kita akan diskusikan, ya, yang pertama, kita itu harus banyak memiliki perbendaharaan kata. Jadi kita harus banyak memiliki pemahaman kita tentang kata. Kemudian bagaimana kita merangkai kata itu menjadi suatu kalimat. Sekalipun kita sudah belajar bahasa Indonesia di SMP, di SMA, sudah banyak belajar, maka belum tentu kita saat ini sudah terlatih membuat kalimat. Belum tentu kita sudah terlatih membuat paragraf. Belum tentu kita sudah terlatih membuat wacana. Wacana itu bab, ya, bab. Wacana orang menyebut. Kalau dalam buku itu kan ada beberapa bab. Jadi dalam suatu kalimat, ini teorinya ya, dalam suatu kalimat itu ada kata utama, kata inti. Jadi ada kata inti yang hendak dijelaskan dalam suatu kalimat. Nah, kita tahu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Lalu paragraf itu isinya adalah ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Dengan kata lain, ada kalimat inti, ada kalimat yang menerangkan atau menjelaskan. Nah, terus urutannya itu terus begitu. Jadi kalau dalam suatu bab, maka di dalam bab itu ada paragraf utama. Kemudian paragraf utama ini dijelaskan lagi oleh bab-bab yang lainnya, sehingga si pembaca itu memiliki gambaran atau pemahaman yang utuh. Demikian juga kalau sebuah buku itu terdiri dari beberapa bab, maka dari beberapa bab itu ada bab utama, bab yang lain itu adalah bab pendukung. Nah, itu teorinya. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Nah, maksudnya adalah supaya tulisan kita itu memberi uraian yang utuh dan tidak sepotong-sepotong, sehingga dijelaskan sedemikian rupa. Nah, dalam menulis tentu saja menulis itu adalah seni, keahlian. Anda dengan teman Anda bisa saja berbeda, ya, tergantung keahliannya, tergantung perasaannya, dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya yang seperti tadi. Jadi kalau sebuah buku itu kan terdiri dari judul, kemudian judul ini dipecah menjadi bab. Bab itu ada bab utama, ada bab pendukung. Nah, dalam suatu bab tentu ada subbab-subbab. Nah, dalam suatu bab itu ada terdiri dari banyak paragraf. Di situ ada paragraf utama. Nah, kemudian dipecah lagi ada paragraf, dan paragraf itu terdiri dari kalimat. Nah, dari beberapa kalimat yang membentuk suatu paragraf itu ada kalimat utama. Nah, kemudian kalau kalimat itu dipecah lagi,
maka dalam satu kalimat itu ada kata, orang menyebutnya postulat. Kata, ada juga yang menyebut kata tunggul. Maksudnya adalah ini kata inti yang hendak disampaikan melalui kalimat. Jadi ada yang menyebut kata tunggul, ada yang menyebut postulat. Baik saudara-saudara mahasiswa, nah itu sebagai gambaran tulisan ilmiah itu seperti itu. Nah, mungkin Anda berkata, apa sih yang dimaksud dengan tulisan ilmiah? Nah, tulisan ilmiah itu berasal dari tulisan fakta. Jadi tulisan itu ada tulisan yang berdasarkan fakta, ada yang berdasarkan fiksi. Nah, kalau fiksi itu kan cerita yang tidak ada dalam kenyataan, seperti novel, cerpen, dan lain-lain sebagainya, itu fiksi. Tapi kalau cerita nyata, fakta, itu apa namanya? Itu yang dimaksud dengan ilmiah, fakta, kenyataan. Berdasarkan pemikiran, berdasarkan teori yang diakui kebenarannya. Jadi ilmiah itu berasal dari kata fakta. Kalau cerpen itu berasal dari fiksi. Nah, untuk bisa menulis, kita harus paham dulu tentang jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat itu ada kalimat berita, ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat seru. Nah, jadi kita harus paham dulu yang dimaksud dengan kalimat berita itu apa, bagaimana contohnya, kalimat tanya itu apa, bagaimana contohnya, kalimat perintah itu apa, bagaimana contohnya, kalimat seru itu apa, bagaimana contohnya. Nah, ini apa namanya? Saya kasih tugas, ya. Nanti minggu depan kita diskusikan. Nah, coba Anda jawab apa yang dimaksud dengan kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. 4 ya, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat seru. Dijawab di kertas selembar, ditulis tangan, dipoto. Nah, nanti lembar jawaban dikumpul dengan ketua kelas. Mungkin waktunya setengah jam, serah aja. Pokoknya kumpul dengan ketua kelas. Nanti tolong ketua kelas nanti malam ya. Jangan tergesa-gesa, nanti malam aja jam 7 atau jam 8. Tugasnya dikumpul dalam bentuk Google Drive. Nah, ketua kelasnya mana? Tolong angkat tangan. Ada hadir? Pak. Prete kah? Ya, nanti tolonglah teman-teman ngumpulnya sama kamu. Nah, nanti sudah terkumpul semua. Nah, tolong sempian kirimkan ke saya nanti malam aja. Jam 7 atau jam 8. Nah, mudah aja ya. Kalimat berita itu apa? Kalimat tanya itu apa? Kalimat perintah itu apa? Kalimat seru itu apa? Karena itu modal kita, ya, modal kita untuk bisa menulis. Nah, nanti kita kalau ujiannya, nanti kalau saya diminta oleh Pak Diden menguji ujian akhir semester, kita ujiannya dalam bentuk tugas saja, membuat artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer saja. Jadi Anda bisa yang saya nilai bagaimana Anda membuat kalimat, membuat paragraf, dan hubungan antar paragraf, serta koherensi hubungan apakah judul sesuai dengan isinya. Nah, itu akan saya nilai nanti. Ya. Untuk hari ini kiranya cukup sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih, Pak.